Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, baiknya mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengawali pembelajaran, simaklah video berikut ini dengan fokus ya. Let's play. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai menempati muka bumi. Begitu singkat, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari kepunahan. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan, beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Untuk di abad 20 ini, yang sudah quote-unquote official, yang locally extinct punah itu ya harimau Jawa, harimau Bali, dan babi kutil yang ada di Madura. Nah ini juga yang perhatian karena dunia sering melihat kepunahan itu hanya karena jenis-jenis yang karismatik. Nah ini juga menjadi permasalahan, sehingga untuk data-data tentang jenis-jenis yang lain tuh kita tuh bahkan hampir tidak punya. Pengamat-pengamat yang satwa-satwa yang tidak terlalu mempunyai nilai jual itu yang tidak ada. Padahal itu kemungkinan yang laju kepunahan itu sedang berjalan. Contoh sederhana seperti kambing hutan yang Sumatera, seperti kelinci hutan yang Sumatera. Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan. Membunuh harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa Aves tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Jadi pada saat ini burung yang sudah dianggap punah itu adalah trulek Jawa atau Vanellus macroperus. Jadi dulu burung ini hanya ditemukan di pantai-pantai utara di Pulau Jawa. Nah penyebab kepunahannya itu memang disinyalir ada perubahan habitat. Bayang-bayang kepunahan menghantui banyak spesies satwa di Indonesia. Potensi kepunahan itu saya hanya bisa mengeneralisir secara suatu kawasan. Pada kawasan yang rutin
terdampak dengan suatu kebakaran pada kawasan yang rutin menjadi area perluasan kegiatan pertanian atau perkebunan. Perburuan liar ya jelas itu yang akan lebih kepada yang sangat mempercepat untuk perburuan. Ya kalau isu zaman sekarang kan yang paling dekat itu kalau harimau itu konstan lah begitu, tetapi kan ada yang peak banyak itu kan seperti terenggiling di Mawali itu kan. Nah itu karena laju untuk bisa diekstraksi dari alam itu cukup tinggi. Jadi yang paling tinggi penyebabnya itu ya karena perburuan. Mereka mati demi memenuhi hal yang tak akan pernah terpuaskan. Kemudian ini yang besar, ini adalah rangkong gading. Burung ini saat ini dalam status critically endangered atau sangat terancam, hampir satu tingkat di bawah punah. Penyebabnya adalah burung ini diburu untuk diambil paruh, terutama paruh bagian atas. Ini adalah bagian paruh bagian atas dari seluruh bagian tubuh rangkong gading yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk diekspor secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerajinan di luar negeri adalah bagian paruh bagian atas yang kecil seperti ini. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Baik teman-teman, kira-kira judul apa yang tepat untuk video yang kalian simak tadi? Kepunahan menghantui satwa Indonesia. Nah, kalau seperti itu, berarti hewan-hewan langka ini harus segera kita lindungi. Maka kita harus berusaha untuk melestarikan hewan langka. Beda ya nak, antara hewan langka dan hewan punah. Kalau hewan langka itu dia terancam punah. Kalau hewan punah itu adalah hewan yang sudah hilang. Jadi tidak ada lagi di muka bumi ini. Begitu. Nah, friends, sebelumnya kita telah belajar ya tentang sumber daya alam. Ternyata seluruh hewan dan tumbuhan adalah sumber daya alam yang harus kita lestarikan juga untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi ini. Maka setiap orang wajib harus ikut serta dalam pelestarian hewan, termasuk kalian juga. Nah, tapi pada kenyataannya ada banyak hewan yang tidak bisa hidup dengan tenang karena rumah atau tempat tinggal mereka dihancurkan oleh manusia. Seperti yang kalian lihat di video tadi. Benar tidak? Ya, sehingga tidak ada lagi makanan di sekitarnya. Tidak ada lagi tempat tinggal untuk dia berlindung. Hewan-hewan tersebut terancam untuk punah. Bahkan sekarang sudah banyak hewan-hewan yang langka. Nah, perasaan kamu setelah menonton video tersebut bagaimana? Tentu sedih ya. Kenapa sedih? Karena bumi kita ini sedang dihancurkan oleh oknum-oknum tertentu. Karena bukan hanya hewan yang dirugikan, tapi kita juga akan segera dirugikan. Bagaimana caranya? Begini nak, apabila rumah hewan buas hilang, tempat mencari makan mereka itu musnah, maka hewan-hewan buas tersebut akan mencari makan itu ke daerah rumah kita, betul tidak? Ke daerah-daerah penduduk. Mereka akan menyerang kita, nauzubillah. Ya, maka siapa yang akan menjadi korban?
manusia sendiri. Selanjutnya, apakah kalian tahu hewan apa saja yang sudah mulai langka? Dari video tadi, tentu kalian dapat menyebutkannya. Ada yang bisa membantu Miss untuk menjawab pertanyaan ini? Ayo, ada apa saja? Betul, harimau Jawa, babi kutil, kemudian trulek Jawa, ya, kelinci hutan, orang utan, terenggiling, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang terancam punah. Coba kita cari tahu, ada apa saja ya? Nah, ini dia. Ini hewan apa ya namanya? Ada yang tahu tidak? Iya, ini adalah komodo. Komodo itu hidupnya di mana? Apakah kalian bisa melihat komodo di kebun binatang atau di Ragunan? Tidak ya. Komodo tinggal di Pulau Komodo, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Sudah sangat langka sekali komodo ini. Nah, ada yang tahu ini apa? Betul, orang utan. Selanjutnya, ini dia. Apa ini? Iya, ini adalah burung jalak Bali. Selanjutnya ada harimau. Harimau dari Sumatera. Banyak hewan-hewan yang dari Sumatera itu terancam punah ya. Terutama nih harimau dan gajah Sumatera. Selanjutnya, badak bercula satu. Badak bercula satu, ada yang tahu tidak? Tinggal di mana? Betul, ada di ujung kulon. Kemudian ada kanguru. Kita hanya bisa melihat kanguru sekarang di mana? Di kebun binatang ya. Nah, selain kanguru, ada juga burung khas dari Papua. Ada yang tahu namanya? Iya, namanya burung cendrawasih. Dan ini dia. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah anoa. Baik teman-teman, kenapa ya hewan-hewan ini bisa menjadi langka? Nah, yang pertama, perburuan hewan secara liar. Sebenarnya, apa ya yang pemburu itu inginkan dari hewan-hewan buruannya ini? Ada yang tahu teman-teman? Tentu bagian-bagian tubuh hewan tersebut yang mempunyai harga jual yang tinggi. Misalnya, ada harimau, diambil kulitnya untuk dijadikan ikat pinggang ya. Kemudian selain ikat pinggang, kulit harimau juga dapat dibuat menjadi jaket. Nah, selain kulitnya, harimau juga diambil taringnya. Taring harimau biasanya dijadikan sebagai perhiasan yang bisa dijual ya dengan harga yang tinggi. Nah, selain itu, harimau juga bisa dijual dengan utuh seperti ini. Diawetkan, kemudian dijual. Untuk dijadikan apa ya? Ternyata untuk dijadikan pajangan di rumah. Ya, nah, selain harimau juga ada hewan yang berasal dari ujung kulon nih. Ada yang tahu apa namanya? Ya, badak bercula satu. Nah, friends, badak itu yang diambil bagian tubuhnya itu adalah bagian culaknya. Kenapa sih culaknya? Karena culanya ini dapat dijadikan sebagai obat, dapat menyembuhkan penyakit, dan bisa juga dibuat menjadi ukiran seperti ini ya nak. Dibuat ukiran untuk menjadi hiasan. Wah, kasihan sekali ya badak ini. Dia bertahan hidup dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Ya, coba bayangkan. Sangat menyedihkan sekali.
Penyebab terjadinya hewan langka yang kedua yaitu terjadinya bencana alam. Terjadinya bencana alam ini seperti apa? Misalnya ada tsunami, ada banjir, atau ada longsor. Ada beberapa hewan yang tidak bisa menyelamatkan diri sehingga mereka mati, ya. Nah, yang ketiga itu tingkat reproduksi hewan yang rendah. Contohnya seperti hewan apa? Orang-utan. Orang-utan itu tingkat reproduksinya rendah. Jadi sekali melahirkan dia hanya 1 ekor ya. Tidak seperti kucing ya. Sekali melahirkan bisa 5 dan mereka perkembangbiakannya juga lambat. Selanjutnya, terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini ada yang disengaja dan ada juga yang tidak disengaja. Yang disengaja disebabkan oleh manusia, sengaja untuk membuka lahan sehingga hutan itu dibakar. Nah, ini dia. Keempat, faktor ini adalah penyebab terjadinya hewan langka. Kira-kira kalau banyak hewan yang langka, apa akibatnya? Yang pertama, terganggunya ekosistem atau keseimbangan alam. Jadi bumi ini sudah tidak seimbang seperti tadi yang sampaikan sebelumnya ya. Ketika harimau atau binatang buas sudah tidak memiliki rumah mereka dihancurkan, tentu mereka akan mencari makan kemana? Mencari makan ke daerah penduduk, ke tempat tinggal kita. Nanti justru kita yang menjadi korban. Nauzubillahi min zalik. Selanjutnya akibat dari terjadinya hewan langka itu berkurangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya populasi hewan. Bisa jadi nanti kita ketika melihat cicak atau melihat nyamuk, kalau misalnya mereka sudah langka, kita hanya bisa melihat atau anak cucu kita hanya bisa melihat di gambar. Nenek, kakek, cicak itu bagaimana bentuknya? Jadi hanya bisa melihat dari gambar. Lambat laun akan seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena terbukti pada zaman dinosaurus dulu mungkin dia punah dan kita hanya bisa melihat lewat film, lewat tulang benulangnya saja begitu. Nah, bagaimana cara agar kelestarian hewan tetap terjaga? Ada yang tahu tidak? Caranya yaitu dengan merawat atau memelihara dan menyayangi hewan. Tentu kalian punya hewan peliharaan kan? Nah, kalian harus merawat dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Yang kasih makan kalian, karena itu adalah hewan peliharaan kalian ya. Nah, selanjutnya ikut serta dalam pelestarian hewan langka. Bagaimana caranya? Tidak membeli, tidak menggunakan pajangan atau aksesoris yang berasal dari hewan langka. Kalau misalnya sudah dibeli, ya sudah, seharusnya itu diserahkan kepada pemerintah ya, diserahkan kepada yang berwenang. Untuk apa pemerintah? Ya untuk disimpan di museum, seperti itu. Nah, selanjutnya tidak melakukan perburuan secara liar ya. Kemudian membangun suaka marga satwa. Apa itu suaka marga satwa? Suaka marga satwa itu adalah tempat melindungi hewan-hewan langka. Selain itu apalagi? Membangun cagar alam, yaitu tempat pelestarian hewan dan tumbuhan. Sudah mengetahui kan apa bedanya suaka marga satwa dan cagar alam? Baik, itulah cara kita untuk melestarikan hewan-hewan langka. Selanjutnya adalah marilah bersahabat dengan alam agar hidup kita tentram, aman, dan damai. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.